Hello guys, welcome my to back channel. Channel membahas seputar dunia hobi, khususnya di koleksi Miskill. Bagi teman-teman yang baru join, kenalin nama saya Joshua yang sering posting konten mobilan di Instagram @josco. Bagi teman-teman yang suka sama postingan motivasi biar semangat kerja, boleh di follow ya Instagram saya. Jangan lupa juga untuk nge-subscribe channel YouTube saya yang ini karena mudah-mudahan tidak bermanfaat, tapi pastinya bakal ada games atau giveaway yang bikin kita bisa seru-seruan dan senyum semriwing di sini. Oke, langsung saja nggak pakai markip yuk. Cus, basa-basi. Oke guys, jadi hari ini saya mau ngulik abis-abisan dua item mini scale yang nge-hype abis dan rame banget di pasaran, apalagi kalau bukan Toyota GR Supra Pandem. Jadi FYI, basic dari mobil ini adalah mobil produksi pabrikan Jepang Toyota yang keluaran generasi kelima. Kalau di Jepang biasa disebut Toyota Sakura. Mobil ini adalah tipe mobil sport atau Grand Tourer yang gaya aslinya berasal dari saudaranya yaitu Toyota Celica. Sekilas flashback tentang Toyota Supra. Jadi generasi pertama Toyota Supra itu diproduksi tahun 78 atau dengan nama lain juga disebut sebagai Toyota Celica XX dengan kode A40 atau A50. Untuk generasi keduanya Toyota Supra A60 pertama keluar di tahun 1981, masih dengan konsep line up Celica, namun dengan tampilan yang lebih fresh dan performa yang sedikit lebih baik. Namun untuk generasi ketiganya di tahun 86, lini Toyota Supra A70 akhirnya dipisah dengan Toyota Celica dan menjadi dua model yang berbeda. Kalau Toyota Celica diganti menjadi roda penggerak depan, sedangkan Toyota Supra masih tetap dengan RWD-nya. Nah, untuk generasi keempatnya yang dirilis tahun 93, ini mungkin bisa dibilang era paling jayanya Toyota Supra secara visual, promosi, dan kepopuleran dunia. Karena Supra generasi keempat A80 ini termasuk mobil sport dengan performa terbaik di kelasnya dan banyak dipakai di berbagai film terkenal bergenre racing, sebut saja salah satunya yaitu Fast and Furious. Dan generasi keempat ini juga diisukan menjadi Toyota Supra paling mahal saat ini. Rekor Toyota Supra generasi keempat yang pernah terjual di lelangan adalah seharga $121.000 atau seharga 1,7 sekian miliar, mengalahkan generasi kelima atau terbarunya yang harga unit terbaru paling mahalnya di $54.795 atau 794 jutaan. Oke, kembali ke mini scale-nya. Jadi ini adalah Supra generasi kelima A90 yang sudah dimodifikasi oleh rumah modifikasi legendaris Jepang yaitu Top Racing Art Kyoto yang didirikan oleh legenda modifikator asal Jepang bernama Kei Miura. Miura-san sendiri adalah seorang pecinta dunia otomotif yang memulai dunia otomotifnya di era 80-an dan mempunyai geng otomotif sendiri yang diberi nama tim 666. Miura-san juga aktif di dunia Kanjojoku atau balapan liar di tol expressway di Osaka, tepatnya di Kanjo Loop Expressway. Nah, gaya modifikasi Kei Miura sendiri banyak terinspirasi dari masa-masa era 80 dan 90-annya. Bisa terlihat dari white body kit yang terinspirasi dari gabungan car culture Jepang era 80-an dengan perpaduan desain modern sehingga jati diri atau bentuk asli dari mobilnya tetap ada dan tidak hilang. Ini produk dari truk Kyoto yang sukses di pasaran dunia ada Rocket Bunny dan Pandem. Trademark Pandem sendiri berasal dari kata pandemi, sedangkan Rocket Bunny merupakan istilah yang spontan muncul di pikiran Kei Miura tanpa ada arti apapun. Namun dengan begitu, produk dari truk Kyoto yang paling terkenal di dunia otomotif adalah Rocket Bunny V1 untuk Toyota FT86 atau Subaru BRZ atau Scion FRS. Oke, di bagian atas sudah ada mini scale Pandem Supra, produksi Mini GT, dan di bawahnya ada dari Initial model. Sebelumnya, karena video kali ini lebih ke komparasi mendalam antara dua produk, saya akan coba bikin video yang sedikit berbeda, yaitu saya akan beri penilaian kedua produk ini dengan rating bintang. Saya akan mulai bahas dari packaging. Untuk packaging pada kesan pertama tentu saja sudah sangat terlihat perbedaan kelasnya. Namun di sini saya akan mencoba untuk menilai lebih objektif. Packaging untuk Initial model datang dengan dibungkus plastik seperti ini. Packaging untuk Initial model menurut saya adalah standar rata-rata packaging mini scale eksklusif yang mengusung nilai estetika dan proteksi. Selain berfungsi untuk protektor pada saat pengiriman produk, namun bisa berfungsi juga untuk display showcase produk tersebut sehingga diecast dapat dipajang tanpa takut berdebu. Satu-satunya kekurangan tipe packaging seperti ini menurut saya terletak pada penguncian baut dari base ke diecastnya, yang beresiko dol atau aus ulir bautnya. Tips dari saya agar ulir lebih awet akan lebih baik jika kita tidak mengunci baut sampai erat. Biasanya saya kunci sampai mentok tipis atau jika terasa kuping baut sudah menyentuh base. Bisa juga menambahkan glutak ke baut, selain bisa untuk menjaga baut tidak tercecer, bisa juga sebagai kompensasi tekanan. Overall menurut saya bagus. Lihat juga label limited production-nya meskipun tidak dijelaskan limitednya di berapa packs dan ini item yang keberapa. Lebih berkesan embel-embel kalau menurut saya. Dan juga terdapat plat metal yang beremboskan nama produk beserta brand initialnya. Sedangkan untuk packaging Mini GT datang dengan disegel plastik laminating seperti ini. Packaging Mini GT menurut saya lebih compact dan praktis dan sudah termasuk jenis packaging yang baik. Bisa dilihat dari konstruksi box yang cukup kokoh dan yang paling saya suka sisi pembuka dari boxnya tidak dibuat kuping atau potongan pengait seperti sebelumnya. Jadi lebih gampang untuk dibuka tutup, tidak merusak box dan lebih menambah umur pemakaian box sebagai pelindung atau penyimpan diecastnya. Untuk bagian dalam terdapat blister dengan cetakan yang ngepas ke bentuk diecast sehingga diecast tetap berada pada posisi dan tidak terguncang pada saat pengiriman.
Namun jika untuk penyimpanan lama terutama di kelembapan ruangan yang tidak pasti, tips saya untuk menghindari gejala cat merintis pada diecast karena bersentuhan lama dengan blister plastik, diecast bisa dibungkus tea bag atau lebih gampangnya ditambahkan satu sheet tisu yang fungsinya untuk mencegah diecast bersentuhan langsung dengan blister atau juga sebagai penyerap untuk menjaga kelembapan. Boss Art Mini GT juga terlihat minimalis namun eksklusif dengan nomor produk yang bermanfaat untuk identifikasi diecast-nya. Untuk packaging saya beri nilai 4 untuk Mini GT karena gampang untuk penyimpanan dan tidak makan space. Dan 5 untuk Initium model karena berfungsi juga sebagai display case. Lanjut ke fisik diecast-nya, kita mulai dari eksterior. Sekilas terlihat hampir sama, warna cat yang dipakai juga sama-sama tipe metallic silver, namun di Mini GT terlihat lebih terang dan lebih ke bluish tone, sedangkan Initium sedikit lebih gelap dengan tone yang lebih warm. Untuk proporsi body dari front to end, hal pertama yang paling saya notice adalah bonet Mini GT terlihat lebih pendek dibanding dengan Initium, sehingga terkesan lebih bantet. Untuk headlamp, cover Mini GT terlihat lebih masuk ke dalam dari lekukan bumper depan, yang seharusnya kalau saya riset mobil aslinya lebih ke rata dengan bumper. Sudah benar seperti Initium model. Namun mika lampu Initium model terlihat polos, sedangkan mika lampu Mini GT terdapat line tampo silver, yang berkesan seperti daytime running LED menyerupai mobil aslinya. Sebenarnya di Initium model kesan line DRL-nya juga berasal dari case rumah lampu yang satu mod body diecast-nya. Untuk detail LED light depannya lebih kelihatan detail Initium, meskipun Mini GT juga punya detail yang kurang lebih serupa. Kebetulan ini saya punya contoh Mini GT yang sedang saya custom. Kemudian untuk detail bonnet seperti kisi-kisi fan di sisi kiri dan kanan, menurut saya lebih menarik Mini GT dibanding Initium karena lebih ada gap line antara fan dan bonnetnya. Dan body line di bonnet terlihat lebih tegas Mini GT, meskipun di mobil aslinya emang tidak setegas itu. Menurut saya ini balik lagi ke selera masing-masing, karena bisa berkesan terlalu kaku atau bisa juga menjadi lebih detail. Untuk emblem Toyota di bumper depan terlihat berbeda. Kalau di Mini GT menurut saya lebih mirip ke emblem aslinya, karena tamponya sudah dua warna, logo Toyota Silver dengan alas oval hitam. Kalau di Initium model untuk skala 64, detail emblemnya cuma satu warna yaitu hitam, tapi berbeda untuk skala yang lebih besarnya, jadi skala yang di atas 64-nya sudah menyerupai aslinya. Untuk detail di bumper depan, di Mini GT bumper fansnya merupakan parts terpisah berbahan plastik. Kalau di Initium itu satu mod dengan body diecast-nya, hanya dicat hitam. Tapi untuk splitter atau lids bumper depan kebalikannya, Mini GT satu mod dengan body, sedangkan Initium model terpisah dan menyatu ke base berbahan plastik. Untuk jendela depan terlihat lebih presisi dan rapat Initium model ya. Dan wiper juga terlihat lebih jelas detailnya Initium. Sama-sama satu mod dengan mika jendela, sedangkan jendela depan Mini GT agak kurang rapat dan presisi. Detail wiper juga kurang realistis menurut saya. Namun terdapat sunshade tampo berlogo Pandem, meskipun di mobil 1:1-nya yang prototipe dari Pandem juga tidak terdapat sunshade window sticker seperti ini. Wave handle flare terlihat lebih wide Initium dibanding Mini GT. Namun detail revet handle flare sama-sama emboss, bukan berupa tampo atau cat seperti yang banyak terdapat di merek lain seperti Tarmac. Untuk side skirt, Initium terpisah dengan body diecast dan menyatu dengan base berbahan plastik. Sedangkan di Mini GT nyatu dengan body diecast-nya, dan terdapat detail tambahan berupa 5 titik lubang yang kelihatan seperti fan menyerupai mobil aslinya. Untuk tampo tulisan Pandem dengan logo PG-nya sama-sama detail dan presisi penempatannya. Untuk spion, Initium model berbahan hard plastik, dan kebetulan yang saya dapat lebih balance ya kiri kanannya. Kalau Mini GT berbahan semi elastik rubber, dan seringkali datang dalam keadaan yang tidak rata atau uneven untuk kiri dan kanannya. Namun akan lebih gampang untuk menyetel dengan cara ditekuk jari karena berbahan lentur. Tapi hati-hati ya guys, karena bahan rubbernya ini juga rentan sobek. Untuk bagian belakang, di Mini GT terdapat wing iconic Pandem yang moldnya terpisah dari bodi dan berbahan plastik. Sedangkan Initium model wingnya berbeda model, tapi juga mold terpisah dengan bodi dan berbahan plastik. Bahkan di bagian ductile-nya juga ada lapak terpisah yang menurut saya ini terlihat seperti plastik. Sedangkan di Mini GT bagian duct end-nya nyatu dengan bodi diecast-nya. Untuk mika lampu belakang Initium polos, hanya berwarna merah, sedangkan Mini GT terdapat detail tampo LED lainnya. Rumah lampu keduanya sama-sama memiliki cetakan detail namun tidak terlalu visible. Untuk rear window, Initium model polos, bening, lebih visible ke interior. Sedangkan Mini GT terdapat tampo motif windshield heat conductors atau defroster, yang menurut saya akan lebih realistik jika warnanya sedikit lebih gelap. Rear diffuser Initium terpisah bodi dan nyatu ke base plastik. Sedangkan Mini GT satu case dengan bodi metal. Lampu LED pada diffuser Initium ditambahin silver sedangkan Mini GT polos. Base bawah Mini GT berbahan metal sedangkan Initium berbahan plastik. Masing-masing terdapat detail namun lebih detail Initium model dengan tambahan burning tip pada S-house. Oh iya, tambahan lagi, setelah beberapa kali kepegang saya baru sadar ternyata tambahan lip splitter depan di Initium model itu bahannya metal. Bisa terlihat dari bekas wear cat-nya di bagian ujung yang lebih tajam.
Untuk model velg yang dipakai keduanya sama, yaitu BBS LM. Cuma di Initian model lebih kelihatan box ala-ala tripisnya BBS LM, sedangkan di Mini GT tidak ada aksen baut tripisnya. Untuk ukuran di Mini GT, belang depan dan belakang beda ukuran, dengan tebal yang berbeda. Sedangkan untuk Initian model, ukuran velg depan dan belakangnya sama. Cuman ketebalan velg depan dan belakangnya perbedaannya cukup signifikan. Untuk velg bawaan Initian Pandem Toyota GR Supra yang kali ini, saya cukup heran karena tidak include disc brake, yang dimana biasanya di model-model sebelumnya, bahkan di model velg yang tidak terlihat disc brake-nya, dalamnya tetap include disc brake. Overall untuk eksterior saya bernilai 3,5 untuk Mini GT dan 5 untuk Initian model. Untuk interior masing-masing hampir identik, tapi yang bikin terlihat beda itu di Initian model terdapat rear mirror, sedangkan di Mini GT tidak terdapat rear mirror. Tapi yang bikin terlihat berbeda itu detail dari case-nya lebih berasa crisp dan presisi Initian dibanding Mini GT. Tentunya terlihat dari kompartemen dashboard yang lainnya lebih tegas dan panel-panelnya yang lebih detail. Dashboard dan seaternya sama-sama part terpisah, baik Mini GT maupun Initian. Bagian dak belakangnya juga lebih detail Initian. Untuk interior saya beli nilai 3 untuk Mini GT, 4 untuk Initian model. Penilaian selanjutnya yaitu harga. Untuk Mini GT dibanderol seharga 89 Hong Kong dollar untuk harga web retail, belum termasuk ongkir, atau 150.000 per pack itu di PO-an lokal. Sedangkan Initian model di harga 45 US dollar atau sekitar 700 sampai 750.000 per pack di PO-an lokal. Initian model sudah include figur metal kayak Miura seperti ini. Detail figur bagus, tapi menurut saya agak off scale sedikit ya, kelihatan lebih kecil dibanding figur bundling Initian yang lain. Dan jika disandingkan ke mobil juga kelihatan lebih pendek kayak Miuranya. Tapi overall menurut saya masih layak untuk disandingkan ke mini scale 64. Untuk harga saya beri nilai 5 untuk Mini GT dan 3 untuk Initian model. Sebenarnya kalau dinilai dari price compare to quality, Initian model termasuk wajar dengan harga segitu, dengan kualitas yang tidak usah diragukan lagi. Quality control juga bagus, tidak seperti Mini GT yang masih terdapat beberapa defect pada QC. Namun karena ini collector item, saya rasa perlu juga dilihat dari sisi marketable value atau after sales value. Berbeda dengan Initian model, batch pertamanya yang masih konsisten dengan limited productionnya yang bisa tergoreng 5-10 kali lipat dari harga retail. Namun Initian model keluaran akhir yang sekarang terlihat mulai lesu dan lebih cenderung downtrend. Hal ini menurut saya mungkin disebabkan dari limited production yang tidak pasti atau jelas, dan saingan yang makin bertambah salah satu Mini GT ini. Terutama kalau berbicara detail, sekarang banyak produk resin yang bagus-bagus dengan harga yang kurang lebih sama, dan pastinya tertera jelas limited produknya yang keberapa dari total berapa packs. Belum lagi harga jual Escalpri yang cenderung rendah karena tingkat peminat yang mulai turun akibat banyaknya model Initian model yang sudah diproduksi juga oleh kompetitor, salah satunya yang Mini GT. Sedangkan di sisi lain, Mini GT menawarkan prospek yang lebih menjanjikan, selain dari banyaknya kolektor baru yang katanya fans fanatik dari. Jadi konklusinya dari semua poin-poin penilaian saya adalah, jika dinilai dari mana yang lebih layak untuk dikoleksi, menurut saya kalau price tag bukanlah isu buat Anda, maka keduanya layak untuk dijadikan koleksian. Jika selisih harga merupakan sesuatu yang penting buat Anda, maka saran saya belilah Mini GT. Apalagi buat teman-teman yang suka simpan segelan atau buat di custom lagi, dengan satu packs Initian model sudah bisa membeli 4 packs Mini GT. Overall jika dinilai dari sisi QC, kepresisian, case dan sebagainya, mungkin Initian model lebih unggul. Apalagi di Mini GT masih ada beberapa defect pada QC. Namun ada beberapa poin detail yang sudah saya bahas pada Mini GT tadi yang di Initian model tidak bisa Anda dapati. Jadi bagaimana menurut teman-teman sekalian? Mini GT atau Initian model? Jangan lupa untuk jawab di kolom komentar beserta alasannya ya. Mungkin itu saja guys, review komparasi yang tidak terlalu singkat dari saya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like video ini jika Anda suka. Jika tidak, bisa juga tinggalkan masukan agar kedepannya saya bisa buat konten yang lebih berkualitas lagi. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ya. Oke, seperti biasanya, let's wheel swap and play the B-roll.